Halo guys, saya Sudha Maulana dan selamat tahun baru 2026 ya. Ini konten storytelling pertama yang saya buat di tahun 2026. Dan di tahun baru kali ini kita akan membahas sebuah kontroversi yaitu persiapan Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mulai dari kasus politik sampai kasus yang membuat membingungkan kayak pertandingan Iran lawan Mesir sampai adanya ya dapat Donald Trump yang dapat itu ya FIFA Peace Award juga. So bagaimana kasusnya dan kontroversinya dalam ajang sepak bola terbesar di tahun ini? So don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So let's begin the case, guys. Oke, sebelum kita bahas kasus dan kontroversi persiapan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, mari kita tahu sejenak apa itu Piala Dunia dan sejarahnya dalam Piala Dunia pertama. Piala Dunia FIFA atau yang dikenal sebagai nama resminya yaitu FIFA World Cup adalah ajang sepak bola 4 tahunan yang dihadiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Dan gua ingatkan ya, Piala Dunia 1930 itu diadakan di Uruguay. Ya, dan juga pemenangnya adalah Uruguay yang menjadi juara dunia pertama mengalahkan Argentina 4-2. Format Piala Dunia dari tahun 1998 sampai 2022 ada 32 tim, tapi sekarang FIFA sudah mengekspansi jumlah tim menjadi 48 tim dan membuat ini lebih banyak pesertanya gitu ya. Dan pemenang Piala Dunia maka akan dijadikannya sebagai juara dunia di sepak bola dan mendapatkan trofi yang berwarna emas seperti kayak gitu. Ini emang bagus tuh menurut soal Piala Dunia yang dibuat FIFA sejak 1930 alias 15 tahun sebelum negara kita merdeka gitu. Nah, tahun 2026 Piala Dunia 2026 bakal jadi pertama kalinya digelar 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tapi ketiga negara tersebut punya masalah sendiri, yaitu mereka punya sistem imigrasi yang berbeda, kebijakan keamanan yang berbeda, dan juga infrastruktur transportasi yang tidak berintegrasi. Lu bayangin, kalau mau nonton Piala Dunia terbang ke Meksiko buat nonton terus buat ribuan kilometer ataupun mil ke Kanada, terus mau masuk ke Amerika. Ini peraturan visanya tuh rumit banget gitu. Bahkan kota-kota di Amerika itu jaraknya lebih jauh ketimbang negara-negara Eropa ke negara yang sama benua gitu ya. Tapi ini bukan sekedar jaraknya, tapi cuma aksesibilitas, penimbangan pengalaman supporter kayak gitu. Kontroversi Piala Dunia ini kita berawal dari kasus travel ban dulu, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat yang sudah comeback yaitu Donald Trump. Dan ini adalah yang paling dibicarakan itu. Iran lolos ke Piala Dunia 2006, tapi negara yang tertentu yaitu dari Afrika seperti Senegal, Cote d'Ivoire, dan juga negara di Pulau Karibia seperti Haiti itu menghadapi perbatasan yang ketat banget di Amerika Serikat, khususnya di bawah Presiden Donald Trump. Ini memicu pertanyaan besar, apakah semua tim dan supporter diperlakukan setara? Jawabannya kita tahu, sepak bola itu seharusnya netral. Tapi ketika visa dan kebijakan luar negeri sekaligus hubungan diplomatik itu dicampur, Piala Dunia 2006 itu berawal dari pesta sepak bola dunia yang terbesar, malah menjadi arena politik global. Dan juga yang paling dirugikan siapa? Yaitu supporternya sama yang mengatur kayak gitu, itu ya Amerika Serikat di bawah Donald Trump gitu. Tapi kontroversi Piala Dunia tersebut tidak cuma melibatkan negara-negaranya masing-masing, tapi cuma domestik, yaitu Amerika Serikat. Nah, rumor bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ingin mencoret kota tuan rumah Piala Dunia yang notabene dipimpin oleh Partai Biru alias Demokrat, seperti Seattle, San Francisco, New York City, Boston, Houston, dan Los Angeles. Nah, Donald Trump bilang kota yang diaman itu yang dipimpin oleh radikal kiri, tapi kenyataannya kota-kota tersebut aman bagi supporter sama pesepak bola yang bisa bertanding di kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat ini. Nah, kita tahu ada rumor yang terkait masalah keamanan di Amerika Serikat ketika jadi tuan rumah Piala Dunia 2006,
seperti kasusnya Charlie Kirk yang gua pernah bahas gitu ya, sekaligus percobaan Donald Trump di Butler, Pennsylvania. Tapi fans yang mau mendukung Amerika harusnya dicoret dari tuan rumah Piala Dunia. Tapi hal itu ditolak karena tepatnya harusnya kita aman-aman gitu ya. Dan bagi sebagian orang yang sebagai kebebasan, tapi bagi lainnya itu termasuk negaranya atau FI-nya itu tersebut. Terjadi politik yang problematik dan di Piala Dunia harusnya inklusif. Tapi ketika simbol politik, ideologi, dan nilai budaya yang bertabrakan, pertanyaan sederhana, apakah FIFA menghadapi politik ini? Jawabannya mungkin tidak boleh. Ini memang aneh banget nih soal isu domestik di Amerika khususnya di bawah Presiden Trump ya gitu. Nah, tapi kita tahu perubahan iklim di Amerika Serikat pas musim dingin itu memang dingin dan pas musim panas itu memang panas gitu ya. Tapi Piala Dunia 2006 itu diadakan di Amerika Utara, digelar di musim panas. Di beberapa kota di Amerika Serikat seperti Miami, Los Angeles, Dallas, Houston, dan San Francisco, itu suhunya tembus 40 derajat Celcius. Kalau di Amerika itu 104 derajat Fahrenheit. Tapi kepanasan itu cuma di supporter bola aja, tapi pesepak bola juga terancam hal ini. Dan risikonya yaitu dehidrasi, heat stroke, dan kualitas pemainnya itu turun. Sepak bola itu kelas dunia, tapi dimainkan dalam kondisi ekstrim gitu ya. Ini bukan soal keamanan, tapi soal keselamatan pemain itu juga. Ini memang panas banget nih. Kalau mau nonton Piala Dunia di Los Angeles di siang bolong, ini juga terdampak buat kualitas pemain gitu ya. Gua ingatkan ya, kalau main di Miami ataupun di Texas sama California itu ya, itu cuacanya itu panas banget kalau ada Piala Dunia yang main di Amerika Serikat di musim panas. Itu bikin pemain itu bikin dehidrasi gitu ya. Ini memang aneh banget nih pertandingan main di siang hari itu bikin panas-panas gitu. Nah, ngomongin soal kontroversi yang sakit hati seperti yang panas-panas dulu kita kenal di Piala Dunia, yaitu soal yang kita bahas yaitu soal harga tiket yang buat nonton Piala Dunia. Amerika ini terkenal soal event olahraga yang mahal banget. Biaya hidup yang tinggi dan juga pajak dan servis fee-nya yang berlapis banget. Ini membuat prediksi kalau Piala Dunia 2006 itu bakalan jadi yang paling termahal dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Jadi buat apa nonton tiket bolanya? Buat nginep hotelnya sama transportasinya itu melonjak drastis gitu. Tapi buat pertanyaannya, apakah Piala Dunia itu milik rakyat? Atau juga milik sponsor besar, korporasi, atau kalangan elit global? Jika supporter domestik atau internasional tak mampu datang ke stadion, maka esensi Piala Dunia itu akan menghilang drastis. Lu bayangin, kalau misalkan menginap di hotel branded di Amerika Serikat, terus mau nonton bola di stadion, maka biaya pajaknya itu tinggi banget buat nonton final Piala Dunia di East Rutherford, New Jersey. Ya kan? Itu bisa tembus dari 1000 USD gitu ya. Tapi kontroversi ini tidak cuma masalahnya doang, tapi dalam pertandingan Piala Dunia Grup C nanti antara Mesir dan Iran, itu jadwalnya bertabrakan dengan Seattle Pride yang merupakan parade LGBT alias pelangi gitu ya buat fans yang bikin bingung tuh. Dua negara muslim tapi jadwalnya bertabrakan dengan parade pelangi di Seattle. Itu aneh banget, kontradiktif matchnya. Ini pada tanggal 26 Juni 2026 nanti. Ini pertandingan ini memicu ketegangan budaya, politik, sama nilai keagamaan sepak bola itu harusnya menyatakan sendiri. Justru dipaksa di tengah beruntungan ideologi global. Ini bukan soal siapa benar atau salah ya, tapi soal apakah FIFA itu sensitif mengatur konteks sosial budaya. Ini memang orang pasti tahu sepak bola sama politik. Ini emang aneh banget itu ya matchnya Iran sama Mesir itu ya yang bertabrakan sama Seattle Pride itu yang ada parade LGBT sama pelangi itu bikin fans tuh bingung banget gitu ya. Ini emang aneh banget buat nonton Piala Dunia ini pas tanggal 26 Juni 2026 itu emang aneh banget sama nonsens sama absurd gitu. Nah, kasus tersebut gak cuma di Pride match-nya doang di Seattle, tapi kita tahu sebelum ada match-nya di Seattle, kita hanya ingatkan drawing ceremony Piala Dunia 2006 bahwa Donald Trump yang mendapatkan FIFA Peace Prize itu mendapatkan kritikan dari fans bola dan juga politikus sama scholarnya itu sendiri. Karena Donald Trump yang dibilang itu presiden yang paling mendamaikan dunia loh.
Tapi kenyataannya, ini cuma kehubungan semata. Seperti kasusnya di Gaza sama juga di Venezuela yang sekarang gua ingat, yang mau menangkap Nicolas Maduro. Ya kan, ini membuat Donald Trump ini memang aneh banget, suka mau nangkap Nicolas Maduro gitu. Dan juga final Piala Dunia 2026 di halftime show ini membuat halftime show itu bakal mau meniru gaya Super Bowl yang punya NFL. Tapi penerapan halftime show di sepak bola bukanlah pertama kali. Ingat kan final Copa America tahun 2024 yang nyanyi itu cuma Shakira gitu ya, yang cuma ini hanyalah halftime show pertama di sepak bola. Dan juga penetapan halftime show di final Piala Dunia 2026 ini modernisasi Piala Dunia untuk juga platform untuk pertukaran budaya global dan meningkatkan pendapatan. Namun kritikus pesepak bola, media, dan serikat buruh sekaligus supporter sepak bola yang tradisional banget mengkritik Amerikanisasi sepak bola dunia. Maka mereka orang yang menyebut halftime show Piala Dunia itu ini mengganggu pesepak bola yang istirahat dan juga mengganggu pelatih saat istirahat dalam waktu 15 menitan gitu ya, yang doang seperti NFL gitu ya, yang nerapin Super Bowl. Ini memang aneh banget sih, bentuk babak pertama itu waktu 45 menit, terus ada 15 menit itu cuma hiburan halftime show, dan babak kedua 45 menit. Ini bikin cuma waktu itu 105 menit, panjang banget tuh kalau nonton Piala Dunia terus ada halftime show. Ini memang aneh banget, kita tahu bahwa Piala Dunia 2006 itu adalah proyek rekayasa sekaligus terbesar dalam sejarahnya. Tapi kita semakin besar sekalinya, semakin besar kontroversinya. Dari tuan rumah, travel ban, politik, iklim cuaca, harga tiket, sampai yang paling anehnya budaya seperti pride match antara Mesir dan Iran di Seattle, sama juga halftime show dan juga peace prize-nya yang buat FIFA itu dari Donald Trump, untuk Donald Trump gitu ya, dimainkan di Piala Dunia gitu ya. Dan pertanyaannya apa ini ya, apakah Piala Dunia itu cuma yang dicari cintai? Sepak bola itu semua orang jangan sampai kehilangan itu jiwanya di tengah ambisi global. Menurutmu gimana kalau soal jadi Piala Dunia itu emas atau pelajaran pahit gitu ya? Tulis pendapatmu di komentar. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya sudah Maulana, and see you in the next case, guys.